Terima kasih semuanya. Selamat sore. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Saya senang sekali karena saya Cika, Direktur Program Minikino, hadir bersama kolega saya ada Stanis Obed Holyfield, Festival Manager Minikino, dan Alda, Social Media Specialist dari Minikino. Alda dan Holly bersama dengan saya akan menemani kalian selama 45 menit ke depan untuk mempromosikan dan memperkenalkan program ini Kino Goes to Campus yang terlaksana berkat dukungan Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan tahun 2024. Selama 45 menit ke depan, kita akan membahas tentang perkenalan Mini Kino Goes to Campus tentunya, dan memperkenalkan Mini Kino secara umum, dan juga menjelaskan secara spesifik detail kegiatan apa ini, dan tanya jawab ada di akhir acara. Saya juga ingin meminta izin kepada rekan-rekan yang sudah hadir sekalian untuk dapat merekam sesi ini karena kami akan menaruhnya di YouTube Minikino Events dan membuatnya tersedia di website Minikino agar kawan-kawan nantinya yang ingin memiliki informasi lebih lanjut tentang program ini dapat mendengarkan rekaman ulang. Untuk yang tidak berkenan menampilkan wajahnya, tentu saja bisa taruh videonya dalam posisi off. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan memanggil presenter pertama untuk materi perkenalan Minikino. Saya memanggil Stanis Obed Holyfield atau yang kita panggil di Sekretariat Oli. Oke, halo. Terima kasih Kak Cika untuk waktunya. Sebelumnya aku share screen dulu ya. Apa sudah terlihat? Oke, nah teman-teman, mungkin secara singkatnya beberapa dari kalian mungkin udah dengar atau udah tahu apa itu Mini Kino. Ada mungkin ini yang pertama kali. Tapi secara umum Mini Kino ini terbentuk awal di tahun 2002 yang dimana kita ini memfokuskan diri dalam pemutaran film pendek. Nah, di sini salah satu yang sudah kita lakukan ada namanya jaringan program Indonesia Raja. Ini adalah jaringan pemutaran film pendek di Indonesia yang terbit sejak tahun 2015. Nah, kemudian Mini Kino ini berfokus dari yang tadi aku bilang kalau kita itu fokusnya adalah pemutaran film. Jadi tentu saja nonton bareng. Semua kegiatan di Mini Kino dasarnya adalah melakukan pemutaran yang tujuannya kita nonton bareng-bareng kayak di foto ini. Jadi kita nonton bareng-bareng, melihat satu layar yang sama, dan kita bisa ngerasain experience kayak nonton di bioskop. Tapi ini kebanyakan film pendek yang diputarkan di mini kino. Nah, selain nonton, kita juga berharap teman-teman ini yang sering datang ke mini kino atau yang pernah ikut pemutaran mini kino adalah tujuannya selain itu berdiskusi. Kalau di gambar ini kebetulan saat itu aku jadi moderator untuk kegiatan kita di mana setelah pemutaran ini ada beberapa filmmaker yang hadir sehingga kita akhirnya ngobrol bareng gimana sih kesan pesan dari pembuat film, dari teman-teman yang nonton ataupun dari orang-orang lain yang ada di situ gitu. Jadi kami harapannya diskusi ini tuh membangun kayak kritik dan juga saran, tapi bisa juga kayak cuma untuk apresiasi kayak, wah aku suka banget loh film kamu kayak gitu. Nah, selain itu, di Milikino juga ada program namanya Begadang. Wah, ini adalah pemutaran Begadang Competition yang diputarkan di Minikino Film Week. Jadi, basicnya Begadang itu adalah kompetisi pemutaran film pendek. Jadi, eh, yang dibuat kompetisi ini hanya dalam 34 jam. Nah, ini salah satu BTS Begadang dari salah satu peserta yang tahun lalu kayak gitu. Jadi, kita benar-benar ngasih ke teman-teman peserta ini dalam waktu 34 jam kalian itu harus buat film dan nanti 10 yang terpilih terbaik akan diputarkan di tadi yang pemutaran begadang dalam rangka Mini Kino Film Week. Ini kalau teman-teman bisa lihat kebanyakan juga masih teman-teman mahasiswa juga yang memang pengen tahu gimana sih cara buat film atau ayo coba buat film kayak gitu. Selain begadang kita juga ada ini dia ini namanya Mini Kino Open Desember. Ini salah satu kegiatan kita yang tertua selain mini kino monthly screening and discussion. Open Desember ini sudah 22 tahun di tahun 2024 kemarin. Kenapa namanya Open Desember?
Karena ini spesial hanya diadakan bulan Desember, yang emang tujuannya adalah memutarkan sambil menutup tahun kayak gitu. Jadi kita melakukan ini memang selalu di bulan Desember. Ini kebetulan saya juga yang memimpin karena Open Desember ini konsepnya teman-teman itu bawa film, langsung daftarin, bisa udah langsung puter aja. Jadi nggak ada kayak eh, kompetisi atau pas, semua yang bawa film itu filmnya bisa diputarkan selama maksimal itu durasi totalnya 1 jam. Tapi teman-teman harus yang punya hak filmnya, nggak bisa nyolong dari YouTube. Jadi emang harus kalian yang punya filmnya. Nah, selain itu Minikino juga punya kolaborasi lain, kayak ini yang di sebelah kiri, paling kiri itu logo Minikino Monthly Screening, kemudian tadi Open December Indonesia Raja, dan ada juga S-Express. Ini itu jaringan kerjasama pemutaran film yang tingkatnya ASEAN, jadi negara-negara di ASEAN. Terus MFW ini adalah festival terbesar kita, internasional, yang skalanya internasional, fokusnya di film pendek, atau kita nyebutnya Minikino Film Week. Lalu yang paling kanan itu yang begadang. Nah, di foto ini yang namanya kolaborasi itu penting sehingga untuk di Minikino Film Week kita itu punya tim kerja atau volunteer yang jumlahnya bisa sampai 80 orang. Ini tim kerja yang kemarin di Minikino Film Week 10 termasuk volunteer. Mungkin kalian mengenali beberapa wajah yang mungkin teman kalian atau mungkin filmmaker yang kalian tahu kayak gitu. Jadi di Minikino Film Week ini kegiatannya selama 1 minggu dan nanti ada di bulan September di tanggal 12 sampai 19 tahun ini. Ini openingnya kemarin, jadi emang kita ada konsep pemutaran open air juga. Karena di Mini Kino itu, eh, kenapa pemutarannya semua secara fisik dan hampir tidak ada pemutaran digital, kecuali kebanyakan talks atau forum. Karena balik lagi kata-kata film pendek ini menurut kita adalah kebudayaan. Karena kita percaya kebudayaan itu hanya bisa meluas dengan pertukaran, bukan isolasi. Jadi kita pengen bertemu untuk bisa saling sharing dan juga saling eh, mengerti satu sama lain secara fisik bertemu kayak gitu. Kurang lebih itu pernah singkat dari aku terkait mini kino, teman-teman. Terima kasih. Wah, terima kasih Holly ya dalam waktu singkat dan pendek karena kita suka yang pendek-pendek, bukan hanya film tapi juga presentasi yang efisien. Holly, terima kasih untuk penjelasannya. Tentunya penasaran kok udah 23 tahun sekarang bener nih sependek itu. Nggak juga sih ya teman-teman, banyak dan panjang juga perjalanannya. Kalau yang tertarik mau tahu lebih lanjut, kakak teknis, salah, kakak Holly, tolong diberikan di link ini minikino.org. Nah udah gitu aja. Bisa ditaruh di kotak chat box, bisa langsung dilihat saja, dikunjungi websitenya dan berselancar di website. Nah sekarang mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut, lebih detail lagi tentang program Minikino Goes to Campus. Saya mengundang rekan saya Alda. Oke, nah setelah mendengar penjelasan dari Kak Holi tadi, mungkin teman-teman jadi punya keinginan nih untuk terlibat bareng Minikino. Nah, di sini aku bakal jelasin. Jadi, tapi sebelum itu, aku mau perkenalkan kembali, aku Alda, social media spesialis di Minikino. Jadi, teman-teman pernah dengar nggak tentang Minikino Goes to Campus? Kalau belum, yuk kita bahas sama-sama di sini. Jadi, program ini dirancang khusus buat kalian mahasiswa yang ada di daerah Denpasar dan Badung. Terus apa sih sebenarnya ini Minikino Goes to Campus? Jadi singkatnya, Minikino Goes to Campus adalah sebuah program pemutaran dan diskusi film pendek untuk teman-teman di lingkungan kampus. Kita akan menonton film pendek yang tentunya telah dikurasi oleh Minikino dan sesuai dengan konteks teman-teman di kampus. Lalu akan ada diskusi setelah pemutaran film tersebut. Di sana nanti kita bisa saling berbagi pendapat tentang filmnya dan juga ngobrolin berbagai perspektif tentang sosial, budaya, dan isu relevan lainnya. Jadi Minikino ini mengadakan open call untuk membuka kesempatan bagi kampus yang berada di daerah Denpasar dan Badung. Jadi nanti 4 organisasi mahasiswa akan dipilih melalui seleksi internal Minikino. Terus selain itu, siapa aja nih yang bisa ikutan? Nah, program ini terbuka buat organisasi mahasiswa yang pertama punya minat besar di dunia film pendek, lalu aktif dan atau mungkin pernah
bikin acara kampus seperti diskusi, kajian, atau bahkan pernah membuat pemutaran film sebelumnya. Yang ketiga, punya akses ke ruangan atau peralatan pemutaran. Yang keempat, siap berkomitmen menghadirkan minimal 35 peserta. Dan yang kelima, bisa mengadakan acara pemutaran dan diskusi dengan durasi 2,5 jam dalam rentang waktu Maret hingga April 2025. Nah, kalau misal teman-teman mau ikut, apa aja nih keuntungannya, Kak? Nah, mengikuti program ini, kalian bakal dapat tiga hal. Yang pertama, dukungan dana 1 juta rupiah dipotong pajak yang bisa kalian gunakan untuk sewa tempat dan peralatan. Lalu yang kedua, peserta yang ikut di program ini bisa mendapatkan snack gratis yang disediakan oleh Minikino. Dan ketiga, yang paling penting nih, kesempatan emas buat meningkatkan skill organisasi dalam mengelola acara pemutaran dan diskusi. Jadi setelah mendengar kriteria dan benefitnya, mungkin pertanyaan selanjutnya, gimana nih cara daftarnya? Jadi gampang banget teman-teman. Kalian cuma perlu tiga hal. Yang pertama, profil organisasi. Yang kedua, buat surat komitmen. Nah, dua hal ini juga sudah kita buatkan template-nya dan tersedia di website. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa tulisin kenapa sih pengen ikut Minikino Gusto Kampus dan tiga persyaratan tersebut teman-teman bisa kirimkan ke holly@minikino.org sebelum Jumat 7 Maret 2025 pukul 18.00. Ingat dicatat sebelum Jumat 7 Maret 2025 pukul 18.00. Jadi setelah itu nanti kita akan berlanjut ke sesi wawancara online di tanggal 7 dan 8 Maret dan hanya peserta yang lolos seleksi berkas yang akan kita hubungi untuk wawancara nanti. Jadi tunggu apalagi, ini kesempatan emas buat bawa pengalaman sinematik seru ke kampus kalian. Nah, penjelasan aku tadi itu semuanya udah tersedia di website ya. Mungkin Kak Vira bisa bantu untuk menampilkan websitenya. Untuk link websitenya juga ada di kolom komentar. Jadi teman-teman bisa melihat semua penjelasan aku tadi sudah ada di websitenya, bisa dipelajari kembali, lalu bisa memantapkan hati untuk mendaftar. Sip, sekian dari aku. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak Alda. Nah, sudah ada penjelasan tentang mini kino ini ngapain aja sih selain bikin mini kino Ghost to Campus. Kemudian ada juga yang sudah Alda sudah menjelaskan dapat apa saja, apakah ada dukungan dana, ada dukungan konsumsi. Terus kalau kalian sempat lihat postingan Instagram dari Mini Kino Events, ada tulisan kecil tuh, ngabuburit ngapain. Benar sekali. Tanggal 1 Maret kan kawan-kawan yang memang em, merayakan nanti Hari Raya Idul Fitri dan juga merayakan bulan Ramadan ini mulainya dengan puasa dulu nih. Jadi masa sih puasa terus kemudian jadi nggak beraktivitas kan bukan berarti halangan. Jadi kita memberikannya memberikan kesempatan juga dan ingin sekali berkolaborasi di bulan yang suci. Nah, kita langsung saja yuk buka. Saya ingin panggil Kak Alda dan Kak Holly untuk sama-sama ada di spotlight karena kita ingin mulai menjawab pertanyaan yang muncul. Silakan Kak Alda, sudah ada satu pertanyaan. Halo Kak, untuk filmnya apakah kita bisa request topik filmnya Kak? Pertanyaan dari Mega. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Eh, kita bisa request topik filmnya kan? Tentu saja bisa. Nanti proses kurasinya ini akan ditentukan atau dijalani oleh Kak Cika yang ada di sebelah saya. Saya dan tim programming Mini Kino. Jadi kalau emang ada topik yang secara khusus kalian minati dan kalian tahu sekali ini topik yang jarang dan ingin sekali dibicarakan dengan pantikan film pendek, kalian bisa sisipkan langsung di surat motivasinya gitu. Kenapa ingin ikutan? Karena juga ingin nonton film tentang topik ini, Kak. Gitu. Lalu Iya, ada ada. pertanyaan kedua. Oh, Holly mau menambahkan, Ya, silakan. setuju. Maksudnya, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau terkait topik film yang mau seperti apa, itu tentu kita terbuka banget untuk didiskusiin. Karena kan kita formatnya film pendek, tentu banyak banget film dengan topik-topik khusus yang bisa kita kasih ke teman-teman sih. Jadi nggak usah khawatir terkait kebutuhan mau request topik kayak gitu.
Terus nih pertanyaan Baik. selanjutnya nih dari Sela. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Kakak izin bertanya, maaf tidak bisa on cam. Organisasi saya fokusnya tidak di perfilman, tetapi saya tertarik sekali mengajak organisasi saya untuk bergabung. Apakah kira-kira boleh saya daftar? Tentu saja boleh. Karena kita harapannya teman-teman ini organisasi kampus tidak harus berkaitan dengan film, tapi kami harap film pendek ini jadi medium untuk teman-teman bisa mengenal lebih jauh bahkan mungkin fokus organisasi teman-teman. Oleh karena itu tadi berkaitan dengan topik filmnya kira-kira apa nih yang sesuai dengan organisasi teman-teman seperti itu. Terima kasih Kak Holi. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Andiko. Andiko bertanya, apakah filmnya film Indonesia saja atau juga film dari eh, film internasional dan apakah ada subtitlenya? Nah, bagaimana ini Alda dan Holly? Tenang aja, kalau untuk film tentu kita akan mencari yang tadi kan sesuai topik. Tapi sekalipun itu misalnya film dari luar Indonesia, pasti akan kita lengkapi dengan subtitle bahasa Indonesia tentu. Jadi semua film akan tersedia dengan subtitle bahasa Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Holly penjelasannya. Oh, ada pertanyaan susulan dari Mega. Kak, aku ada pertanyaan lanjutannya. Nah, panitianya apakah dari kita teman-teman di organisasi atau dari Minikino juga ada? Mengingat kita belum tahu banyak nih soal diskusi film pendek. Nah, mungkin apakah dari Alda atau dari Kak Holly yang bisa bantu menjawab? Oke, aku menjawab ya untuk pertanyaan ini. Eh, jadi teman-teman di Minikino dan teman-teman nanti yang terpilih akan berkolaborasi untuk menjadi panitianya. Ya, jadi kalau masalah terkait diskusi film pendek, tentu kita akan bantu juga diskusinya. Tapi kan teman-teman nanti di organisasi juga bisa diskusi bareng karena mungkin teman-teman organisasi punya pendapat yang menarik justru untuk didiskusikan bareng-bareng kayak gitu. Jadi untuk kepanitiaan ini nanti dari Minikino dan juga dari teman-teman organisasi gitu. Jadi emang sistemnya kolaborasi seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan juga nih Kak dari Audria. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, kalau untuk surat komitmen itu bisa dibuat seperti format apa, Pak? Kak, oh, masih. Oke, aku menjawab untuk pertanyaan ini. Jadi seperti yang tadi aku sempat jelaskan, untuk surat komitmen maupun profil organisasi itu udah kita sediain template-nya dan bisa diunduh di website. Sekali lagi websitenya aku keluar kembali di chat box ya. Nah, jadi mungkin Kak Holi atau Kak Vira bisa share screen untuk di website. Jadi bisa di zoom di bagian cara mendaftar, lalu ada tulisan, nah yang ini Kak, yang unduh template di sini. Nah, itu bisa tulisan di sininya itu bisa diklik ya. Nah, oh ada pertanyaan follow up nih dari Audria. Izin bertanya lagi, Kak. Semisal organisasi kami tidak ada fasilitas untuk pemutarannya, apakah akan difasilitasi? Nah, ini maksudnya mungkin eh, untuk proyektor, kemudian speaker, dan juga ruang pemutarannya ya. Nah, mungkin Kak Alda bisa bantu menjawab. Nah, untuk penjelasan teknis mungkin oleh Bapak Holi. Iya, dengan senang hati. Sebenarnya teman-teman kita alasan kita kenapa kan namanya Gustu Kampus. Jadi kita tuh pengen kegiatan ini tuh diadakannya di dalam kampus atau di tempat yang berkaitan dengan kampus. Nggak harus indoor tentunya. Kalau kalian merasa outdoor kayaknya seru nih, itu bisa. Tapi kan ada kayak berpikir hujan atau apa. Terus kalau untuk fasilitas lain, kita harapannya berharap sih dari teman-teman mungkin bisa pakai proyektor atau sound system yang udah ada di kampus. Tapi kan namanya juga kolaborasi. Tentu nanti kita akan berdiskusi lagi bagaimana kondisi atau status peralatan dari teman-teman di sana, apakah mumpuni atau gimana. Tapi harapan kita fasilitasnya ini bisa disiapkan dari teman-teman organisasi, biar teman-teman mungkin bisa kolaborasi juga sama organisasi lain yang memang punya peralatan gitu. Jadi
kolaborasi ini nggak berbatas misalnya hanya Minikino dengan satu organisasi, tapi bisa aja daftar satu organisasi dari kampus, tapi sebenarnya kalian juga kerjasama sama organisasi lain gitu. Jadi ini bisa jadi ide kolaborasi yang lebih besar kayak gitu, nggak cuman kita dari Minikino dengan satu organisasi. Jadi bisa lebih dari beberapa organisasi, tapi yang mengajukan salah satu saja seperti itu. Dan jangan lupa, tadi Alda udah sempat nyebutin angkanya. 1 juta dipotong pajak, pajaknya PPh satu ya, 2,5%. Jadi sebetulnya potongannya nggak banyak. Nah, budget 1 juta ini bisa digunakan untuk kawan-kawan, tentu saja untuk bersinergi dengan tempat tersebut ya. Misalnya, atau tempatnya mungkin gratis karena boleh pinjam dari kampus, tapi kan peralatan mungkin bayar nih, jadi kan bisa. Ada pertanyaan tambahan nih, Kak. Eh, dari Mega lagi. Kak, untuk periode kegiatannya, apakah tanggal kegiatannya bebas mengajukan atau ditentukan dari Minikino? Kalau dari kita, mungkinkah kita bikin kegiatan di bulan Juli? Nah, bagaimana nih Kak Alda dan Oli? Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Tapi sebenarnya kita berharap kegiatan ini itu diadakannya antara bulan Maret sampai dengan April. Karena kalau Juli, seperti yang tadi jelasin di Kak Cika di awal, kegiatan ini tuh disupport sama nih. Nah, logo yang kalian lihat di sebelah sini. Iya, betul. Jadi kita tuh kebetulan dapat pendanaan dari ini Dana Indonesia dan juga Kementerian Kebudayaan. Di mana memang kita ini hanya bisa menggunakan dananya sebelum bulan Juli dan juga ada perusahaan pelaporan dan lain-lain. Makanya kita harapannya teman-teman melaksanakannya ini di antara bulan Maret sampai April biar kita setelah itu juga lebih mudah untuk mempersiapkan pelaporannya. Seperti itu. Nah, terima kasih ya. Wah, kawan-kawan, seru-seru nih pertanyaannya. Tapi mengingat waktu yang terbatas, jadi rasanya kita akan cukupkan di sini dulu. Dan bila masih ada pertanyaan lanjutan, tentu saja bisa diajukan langsung juga ke email Holly, HOLLY, @minikino.org. Ada nih di chat box nih. Atau dari DM juga kita lumayan aktif, tapi kalau DM mungkin ada waktu tunda ya untuk menjawab. Dan yang pasti deadline-nya hari apa, Kak Alda, deadline-nya untuk mengirimkan surat dan kelengkapan Hari Jumat, tanggal 7 Maret, pukul 18.00. dari Sekretariat Minikino. Saya Cika, Alda, dan Holly undur diri. Dah semuanya. Dah.